sangatlah susah. Bangsa ini bangsa yang besar, bangsa ini bangsa yang kaya akan hasil bumi dan lautnya. Bangsa ini bangsa yang kena limpah roh jinawi ucul. Namun tidak sepadan dengan yang dirasa. Hanya tugas dia dicoba sesama saudara, diperbudak dan diperbodoh dengan tidak mengenyam pendidikan. Namun tidak untuk Bung Tomo. Bung Tomo berdiri kokoh, berusukan dada, tegakkan kepala, menyemangati gerak perjuangan ke seluruh pelosok Nusantara. Kita adalah pemuda-pemudi Indonesia yang selamat. Namun kita adalah pejuang-pejuang muda Indonesia yang harus tetap kuat berjuang merebut kemerdekaan. Kita adalah pemuda-pemudi Indonesia yang tidak disenjatai, namun di lehernya tegal ketapel, di pinggang terselip kres, di tangan terpegang sebilah pedang. Di belakang rumahmu banyak sekali bambu runcing yang siap menggiling. Pemuda-pemudi Indonesia adalah pejuang-pejuang muda yang tangguhnya lebih meriah, pejuang-pejuang muda yang tajamnya lebih pedang, pejuang-pejuang muda yang tidak pernah mengharapkan ibarat, pejuang-pejuang muda yang tidak pernah mengharapkan bayar, pejuang-pejuang muda yang ikhlas seperti Nurani, Ibu Pertiwi. Ketika gelora perjuangan dikumandangkan Bung Tomo ke seluruh pelosok Nusantara, perlawanan, perkhidmatan, pertempuran pemuda-pemudi Nusantara terjadi di mana-mana hanya untuk merebut kalimat merdeka atau mati. Dan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan rasa bangga sebagai bangsawan yang besar, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Duduk, siap! Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Beristirahat, mari kita nyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Ayo, suara mana? Mana suara 90? 1000 sesuatu mana suaranya? Sebetulnya rangkaiannya masih panjang, namun sudah kapasitas waktunya sudah selesai. Nanti kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri secara bersama-sama dan khidmat sebagai bentuk bahwa bangsa ini menitipkan amanat buat generasi muda, supaya kalian semuanya bisa mawas diri
handar beni, ada rasa memiliki terhadap diri kalian sendiri. Dirimu sendiri harus ada kepedulian untuk kalian miliki. Ada rasa handar beni, rasa memiliki terhadap aktivitas dan kegiatan di lingkungan sekolah ini, supaya menimbulkan rasa disiplin, supaya menimbulkan rasa kebersamaan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Kebersihan adalah tanggung jawab bersama, enggak urusan kamu kepala sekolah, kamu honorer, kamu siswa, semuanya yang bernapas di sini, semuanya manusia-manusia, orang-orang yang terdidik terbaik yang berada di lingkungan 230 ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan. Siapa yang mengotori, kamu ya harus siap untuk membersihkan. Dimulai dari yang kecil, kepedulian itu akan tumbuh dalam diri kalian. Hari ini adalah hari esok. Jika hari ini kalian ikut tawuran angkat senjata, ayunkan celurit, ayunkan parang, besok kamu akan berurusan dengan hukum. Nama sekolahmu tercoreng, orang tuamu runtuh, gak ada harga dirinya. Mak bapaknya ngajari kayak gitu, norak. Sudah tidak zamannya lagi. Sudah tidak zamannya lagi kalian angkat senjata, tawuran sana, tawuran sini. Kalau memang itu hobi, salurkan melalui jalur prestasi. Itu anak yang cerdas, anak yang tahu hari ini adalah hari esok. Di saat kalian tarung di atas jalur prestasi, bertanding di atas kampas, jika kamu melekar, jika kamu pingsan, sudah ada ambulan di situ. Sudah ada tim kesehatan di situ, gratis, dirawat dengan hormat. Beda di saat kalian angkat senjata, tawuran, mengikuti berita-berita sosial media yang tidak ada yang bertanggung jawab, telingamu hilang, BPJS-mu tidak berlaku, KJP-mu dicabut, urusanmu, orang tuamu harusnya nyari makan, nyari duit untuk kebutuhanmu, modal mandir ke polsek. Kalian adalah anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Di saat kalian tawuran, tanganmu lepas, kamu mau berobat, minta sumbangan, saweran, malu, sudah bodoh, ngemis, sudah bodoh, minta belas kasihan, malu. Kenapa? Tidak ada rasa handar beni terhadap dirinya sendiri, tidak ada rasa memiliki kepada dirinya sendiri, sehingga dirinya dan perilakunya tidak dijaga. Seyogyanya harapan saya, tawuran itu hak kalian. Kalian sudah dewasa, kalian sudah lepas 100 meter dari sekolahan, bukan tanggung jawab Bapak Ibu guru. Kembali tanggung jawab orang tua. Kamu mau di pinggir jalan, di terminal, mau di mana, tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab diri kamu sendiri. Kalau kamu tawuran, kamu kebacok, telingamu hilang, berobat ke Singapura, sewa pesawat, keren. Jangan sampai minta belas kasihan, saweran teman-teman, malu. Saya yakin siswa dan siswi 230 seyogyanya seperti apa yang disampaikan dalam semangat kebangsaan tadi. Tekadnya bulat, tekadnya kuat untuk meraih masa depan kalian, untuk membangun bangsa dan negeri ini, untuk membangun tanah yang bersama, untuk membangun tanah yang kita pijak bersama, untuk membangun air yang kita minum bersama, untuk memelihara dan membangun udara yang kita hirup bersama. Maka di situ disyaratkan, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Nah, hidupkan tanahmu. Jangan kamu racuni tanah ini dengan obat-obatan kimia.
Jangan kalian cemarkan air yang ada di alam ini. Jangan kalian cemarkan udara yang ada di sekitar ini dengan cara menjaga kebersihan. Sampai di sini paham? Saya yakin kalian adalah orang-orang hebat. Kita semua di sini adalah orang-orang baik. Kita semuanya orang baik. Hanya sedikit lalai di saat ego kalian intensitasnya naik. Di sini Sher Majuwanto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Bila ada kata-kata ataupun sikap yang Sher Majuwanto laksanakan di sini melebihi daripada batas kapasitas kode etik dalam pendidikan, bukan berarti itu semua saya sengaja. Itulah dinamika lapangan. Bahasa lapangan seperti ini. Hempaan saya, sengatan saya, kerasnya suara saya, semata-mata karena saya cinta terhadap generasi muda seperti kalian semuanya. Bukan saya benci kepada kalian, tidak. Justru saya ingatkan dengan lemah gak bisa, dengan lembut gak bisa, meningkat dan meningkat. Semata-mata hanya saya sayang dan cinta kepada kalian semuanya. Sedikit yang saya sampaikan, sedikit pertemuan ini semoga menjadi histori nilai persaudaraan di antara kita, persaudaraan yang mengandung ikatan batin untuk menjadi insan yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, untuk menjadi insan yang siap membangun bangsa dan negara ini di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih atas semangat kalian. Kalian hebat, kalian bisa 1060 atau 1070 bisa melaksanakan dengan baik. Ada sedikit ombak, ada sedikit geronjalan, itu biasa. Pada dasarnya kalian sudah bisa menjalankan kegiatan ini dengan tertib. Jangan lupa follow TikTok Bang Jul Keren. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih. Makasih Pak.